Kita pujakan rasa puji syukur kita dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan kesehatan sehingga wonten wekdal ingkang menika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing sareng menika kanthi ndherekaken salat subuh berjamaah mugi-mugi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Maka kesupen salawat salam kita sampaikan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ambalu syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah sakmenika. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kula hormati lan Bapak Ibu saking Ibu-i para wonten mriki kula badhe ndherekaken nunjuking acara wonten ing injil menika. Ingkang sepindah punika pembukaan ingkang kali sambutan takmir ingkang ketiga sambutan Ketua MUI Baracatur Profesor Dr. Hardi Suyitno MPD ingkang sekawan pengajian inti acara dan gangsal menika bentuk mingga acara ingkang wonten ing sepindah menika pembukaan. Monggo kita bika acara wonten ing menika kanthi wasan basmalah kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi wasan basmalah Allah Subhanahu wa taala paring kelancaran, paring keberkahan wonten ing acara injil menika. Amin. Salawatipun di menika sambutan saking takmir dumateng Mas Soleh Gunawan selaku perwakilan saking takmir Masjid Takin wekdal lan papan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hudrati bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ingkang kinurmatan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Umroh Indonesia Baracatur Profesor Dr. Hardi Suyitno MPD, yang kula hormati Ustadz Dr. Andes Muhammad Saifuddin Hadi, Bapak Ibu jamaah anggota Ikatan Persaudaraan Haji Umroh Indonesia, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mutakin hingga insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Lan rumiyin monggo kita pujukaken raos puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bepilih wonten ing enjang menika kita sesarengan kanthi berjamaah saged nglaksanakaken napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala salat subuh kanthi berjamaah dipunlajengaken para ilmi wonten ing enjang menika. Wonten supen salawat salam kita pujukaken dumateng junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita matur syafaatipun wonten ing yaumul akhir zaman. Kula akhiri saking Pak Takmir Masjid Al-Munakin Sembuh Pak Inanto yang kalau izin kula maturaken sugeng rawuh dumateng Bapak-bapak, ibu-ibu Ikatan Persaudaraan Haji Umroh Indonesia wonten ing Masjid Al-Mutakin Sembung. Mugi-mugi silaturahim wonten ing injil menika saged terjalin dan juga program-program dari IPHUI dan juga dari masjid bisa saling bersinergi dan juga bisa memberikan kebermanfaatan terhadap jamaah dan juga umat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita juga di pengurus masjid
berharap juga masjid bisa menjadi dampak. Maka kalau di kampus itu ada kampus berdampak atau magang berdampak berarti, maka kita juga di masjid juga berharap ada masjid berdampak. Nah, maka masjid berdampak itu umatnya, masyarakatnya, jamaahnya juga bisa saling memberikan kebermanfaatan kepada semuanya. Mekaten Mbok Bilih angin kami dari takmir mempersiapkan segala sesuatu, banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga selamat kepada Ustaz PHUI Balisatur yang telah mengajarkan indah subuh berkeliling di Balisatur. Mekaten ingkang saged kula aturaken Mbok Bilih kathah kalepatan nyuwun pangapunten billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengurangkan Nabi Banamun untuk masalah awit sambutan pun. Acara saat ini pun dan menikah sambutan sebagai ketua FUI Balisatur Profesor Dr. Harfi Suyitno MPD Waktaran Bapak Pulau Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sedaya, mliginipun khususipun Bapak Dr. Andes Samsudin Hadi MSI ingkang sampun nglodhangaken wekdal kangge ngisi pengaosan utawi acara wonten ing menika. Mugi-mugi amal ibadah Pak Samsudin dipun kawiti Allah Subhanahu wa taala, dipun muliaken ing dunya. Semangat mugi dumateng Bapak Takmir, Ibu Takmir, Takmir Masjid Al-Mutakin ing Sumurjo matur nuwun sanget anggenipun sampun personal di silaturahmi saking PHUI Balisatur. Dumateng ugi dumateng para jamaah masjid menika lan ugi dumateng rencang-rencang saking PHUI Balisatur ingkang sampun nyengkuyung menika kegiatan gerakan subuh keliling ingkang samenika ingkang kaping 44 kali. Agak berkurang oleh konter pandemi lajeng wonten pemasukan. Alhamdulillah. Mugi-mugi sebentar malih matur nuwun sugeng waruk sugeng rawuh. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika dipun paringi barokah rahmat kamulan ing donya lan ing akhirat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki kula niki air mata kula pun metu. Pertama, menurut saya terharu masjid ini di yang tampil anak-anak muda. Ketika Mas mengatakan tampil untuk seperti asmane itu saya sudah wacanya jauh lebih baik dari saya waktu muda sampai sekarang. Dan pandangan pun bicara pun mantap. Lebih Mas Gunawan saya terus saja terharu karena banyak masjid, kadang masjid pengelolanya orang-orang tua. Zaman saya muda itu remaja yang mengelola masjid itu remaja muda itu yang, tapi sekarang itu jarang. Subuh itu jarang si tua, jarang anak kecil, jarang pemuda. Mayoritas yang sudah berkeluarga, malah umur 80-an. Wis prasa nek arep dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah. Jadi pengelola yang tampil di masjidnya anak muda yang menurut saya cukup berkualitas untuk
masa kini. Mungkin Mas Gur dan Mas itu semakin maju deh, semakin tinggi tingkat ibadah ibu mengelola masjid mereka sang saya maju saya. Alhamdulillah lo pengen lali nggak soalnya dalam sedikit ini gak mesti bingung kan demi alhamdulillah. Bapak Ibu perlu yang saya beresok pilih apa IPHW Balicatur menikah kata program pun salah satunya adalah nyempuyung utawi mendukung semboyanipun haji di menikah IPHW dari pusat menikah IBI sampai kapanipun IBI, tapi Balicatur pun tambahi merangkul umroh. Nah, daerah dirangkul piye hajine arang-arang kok itu saat menikah merokok nantinya 30 tahun. Mila lajeng kita rangkul tinggal sampun tindak umroh miturut ketua IBI Sleman itu Balicatur pertama kali ada merangkul umroh, malah naliko tahun pinter niko kongres di Surabaya diusulkan supaya di seluruh Indonesia dikembangkan IPHW. Alhamdulillah niki ambar ketahuan sampun ketularan menamakan diri IPHW. Terus sudah mulai gerakan seperti itu pertama kami silaturahmi sesama umat Islam. Kali syukur bagi sakit ikut menggerakkan memakmurkan masjid melalui sholat berjamaah di masjid. Dan kita pilih yang paling berat subuh. Itu yang paling berat subuh. Jadi silaturahmi untuk menggerakkan. Kali untuk warga IPHW kami kota Surabaya IPI melestarikan kemakmuran. Bapak-bapak ibu-ibu yang sama nanti tidak datang tanah suci, orang itu biasanya mikirnya nama sholat malam, sholat apapun berjamaah. Nih nanti tekan tanah air, iso tahu nih masjid. Yang saya bilang ini peristiwa sungguh-sungguh terjadi, yang sering kalau sampaikan bapak-bapak haji, ibu haji yang sering haji mungkin bosan, nih kalau bukan bosan. Kulon itu gada perencan senior, umurnya kira-kira 5-6 tahun di atas saya. Kulon ibu dosen UNES Semarang, 41 tahun. Kulon gada senior, profesor, suami istri profesor, yang kakung profesor UNES, yang putri profesor UDI. Nah, yang kakung kalau kenal saya nggak kakung, ya, sampai sama situ. Tidak haji, saat sebelum itu haji orang tahu surat. Haji loh itu ya, mulai orang tahu surat, mau ngomong kita. Nek kita kan alasannya bahasanya bodoh. Aku kini Mekah, sholatnya wis tikel peng 100.000. Jadi nek tak itu wis turah sak ane uripku iki S10 ya. Aku keke mau balik satu ya mboten niku ya. Keke aku dhewe ya mboten niku. Mula aja mboten gagasan saking Balicatur itu saiki nganake sing arang-arang ada gerakan subuh keliling. Alhamdulillah bapak-bapak haji menika umroh saking Balicatur sampun rata-rata 20 orang kan hadir menawi subuh keliling nek basa Jawa. Paling enggak 15. Nah ini kalau sampaikan tepat betul atas ini kalau sampaikan dengan berarti. Dan sini menurut gagasan ini ke 44. Nanti sampai ke 60 itu sopok warga Balicatur yang ikut subuh keliling. Sementara kriteria itu nek besok tekan swida itu susahnya kan 17 melu pengen 15 di piknike. Iya, ono sponsor. Ini oke. Ada orang yo orang. Ini biasane obat tuh ya. Jadi ini makanya peraturan dari didiskusikan penonton siapa Pak. Nah, ribuasi oke ya. Ya sudah tergolong gitu ya. Ini apa sih misalnya angan-angan ada pengharapan gitu. Tapi untuk jamaah masjidnya dari orang janji ya. Enggak kok yang janji itu betul kampanye kok.
Mengganti sesuai violasi bayar, gitu. Semua demi keikhlasan, demi menjaga kemakmuran. Kedua, menjaga silaturahmi sama muslim ketika ikut memakmurkan masjid. Mugi-mugi banyak setu, banyak setu ingkang rawuh kiraan sebagai mereka lestari. Khususnya bagi ibadah catur. Sebenarnya matur datang Pak Ustadz yang sampun keroyo-royo minggu royo Ustadz itu saya tulis kelas yang dibayang sini yang masjid gitu. Ini saat mereka nambahi seserupan mantan warga ibadah bercatur lalu para jamaah di masjid al-Mutakin itu. Matur sangat awet sedaya kali kata sembur wujud menapa kemawon mun pangutan ibu pilih angger rumatan wonten pikiran wonten kalumbakanipun. Bila sampai hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun dumateng Profesor Dr. Dodi Suyitno FPD awit sambutanipun. Hingga acara salajengipun inggih menika inti pengawasan dumateng Bapak Ustadz Saifuddin Hadi wekdalan babar terus manggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. Jama'atan hujjaj wal umrah al-muhtaramin al-mukramin, para jamaah haji dan juga jamaah umrah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga para hadirin, ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Mutakin yang semoga dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Semarang itu ada PHI, Persatuan Haji Indonesia. Kalau di Yogyakarta ada PDHI, Persatuan Jamaah Haji Indonesia. Kalau di Sembung ada PHUI, kemajuan ini, alhamdulillah. Maka saya haturkan selamat kepada para jamaah haji, baik itu haji lokal. Haji lokal itu maksudnya yang penduduk sekitar sini maupun yang agak jauh-jauh. Baik itu haji yang masih aman, Datil ini masih aman hajinya, kita alhamdulillah. Maupun haji yang lawas. Semuanya tentu dengan harapan Allah memberikan predikat kemakmuran haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemakmuran haji. Allahumma amin. Ibu, bapak, serta jamaah rahmatullah, oleh karena itu nikmat yang sangat besar dengan adanya kita berkumpul di pagi hari ini
dalam rangka melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yakni sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan talabul ilmi. Kita syukuri nikmat Allah dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin. Ibu, bapak serta jamaah Allah, mari kita gunakan waktu kita yang singkat, yang hanya beberapa puluh menit ke depan, untuk bersama-sama mentadarusi, mentadaburi, dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah membuka hati kita dalam rangka bertolakul ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Amin. Kita teruskan satu ayat, yakni saya ambil surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi Rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Fabima karena adanya rahmatin minallahi rahmat dari Allah lintalahum kamu berlemah lembut kepada mereka walau kunta jikalau engkau fadlan berlaku keras atau kasar ghalidhal qalbi dan kaku hati lam fadlu pastilah mereka akan berlarian min hawlik dari sekitarmu. Fa'fu anhum maka
maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan ajarlah mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut. Fa'idha azamta, maka apabila kamu sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sungguh Allah itu yuhibbul mutawakkilin, suka pada orang-orang yang bertawakal. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga apa yang sudah kita baca Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin. Ibu, bapak serta jemaah Allah, terus terang, tapi tidak tahu pilih gitu. Terus terang atau terang terus. Nah, saya tadi sholatnya tidak khusyuk, saya ya, tidak khusyuk, tapi mau khusyuk. Allah Akbar, Subhanallah. Sami Allah liman hamidah, kubis mampu. Sujud isin menaik Subhanallah, berada lah. Kapan ya khusyuk ya? Maka supaya tidak penasaran, monggo pramu lagi segera menyaksikan sebelumnya. Tidak sudah acung bersanding. Silakan sebelumnya dimasukkan saja supaya tidak menimbulkan penasaran dan supaya lebih khusyuk di dalam pengajian. Kita pengajian sama makan soto itu tambah khusyuk gitu. Khusyuk aja. Ya. Wedang datang, ngantuk hilang. Kita baik sama Allah. Kalau wedang sudah datang, kira-kira pikirannya ke wedang atau ke pengajian? Jangan ada dusta di antara kita. Baik sama Allah. Pada pagi hari ini, ketika saya berceramah, saya pakai masker. Itu bukan karena COVID, bukan karena saya bilang tidak juga, bukan karena bagus atau bagus, tidak, tapi semuanya menghindari perasaan. Tidak dirasani ketok ini Joko Kiran dan ketok ya, tapi dengar podium kok gerimis. Ini yang gawat ini kan, dengar podium kok gerimis, sampai semua gerimis. Oh penceramahnya, maka tak kasih masker kan, ya aku dan gerimis. Baik ibu, bapak serta jemaah Allah, tanpa mengganggu kemerdekaan ibu bapak di dalam merahami unjukan. Jadi sabar unjukan ini sotonik. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, baik itu bimbingan untuk kebaikan kita hidup di dunia ini maupun bimbingan untuk kita hidup nanti di akhirat kelak. Satu di antara bimbingannya Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran. Membacanya Ali Imran, bukan Al-Imran. Oh betul. Nah, kalau yang lain itu sebutannya Al-Baqarah, Al-Humazah, An-Nisa, Al-Balad. Dan kalau ini bukan Al-Imran tapi Al-Imran. Apa bedanya? Kalau Al-Baqarah, As-Syamsu dan lain-lain, Al-nya itu adalah tambahan supaya kata itu menjadi jelas. Contohnya contohnya ini dalam bahasa Arab ini disebut apa ini? Minder, alat untuk melihat tanpa alif lam, minder. Maka semua yang alat untuk melihat disebut minder.
Tapi kalau saya kasih al-minder, sing tak masuk tinggi, sudah jelas. Kita pun semua buku yang dalamnya ada tulisan namanya kitab pun. Tapi kalau selain sudah menyebut Alkitab, itu yang dimaksud adalah Al-Quran, bukan sembarang kitab. Dan Mugandul tidak masuk kategori Alkitab. Mujarobat tidak termasuk kategori Alkitab. Ketika disebut oleh Allah Alkitab, yang dimaksud adalah Quran. Karena ada huruf Al yang membuat definitif sudah tertentu. Lain halnya dengan Ali Imran. Itu bukan Al tapi Ali, keluarga artinya. Ali Imran berarti keluarganya Imran. Allah ini bercerita di dalam Al-Quran tentang keluarganya Imran. Siapa itu keluarganya Imran? Ya tentu terdiri dari Pak Imran. Istrinya Pak Imran siapa? Bu Imran. Nanti aku namanya Bu Hana. Pak Imran punya istri namanya Bu Hana. Pak Imran dan Bu Hana punya anak namanya Maryam. Bukan Maryam Siddiq. Maryam punya anak namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Tapi kita menyebutnya sering kali Isa Al-Masih. Padahal namanya Al-Masih Isa. Allah ingin memisahkan tentang Isa itu, tapi dimulai dari keluarganya lebih dahulu, dari simbahnya, kemudian ibunya Maryam, baru mengisahkan tentang Nabi Isa. Itulah hebatnya Gusti Allah, Maha Sutradara. Ini digawe sinetron orang kuning itu. Baik teman-teman, satu di antara ayat itu belum sudah Anda lihat, selama lihat, maka kamu saksi dipersilakan atau mau makannya di luar atau di dalam? Kok di dalam? Ini nggak berarti kalau beda lama nih. Bukan tak berbuat di sini. Insya Allah semuanya kerja. Maka tanpa ragu-ragu, ya, dimasukkan saja sebelumnya tidak apa-apa. Kalau memang memakannya di dalam, kalau memang biasa tidak, maka dimakan. Baik teman-teman, satu di antara ayat yang kita baca tadi, ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan Fabima rahmatin minallah. Allah mengatakan karena dengan sebab, dengan alasan rahmatnya Allah, lintah kamu hai Muhammad bisa lintah. Lintah itu dari kata-kata lana yang linu, artinya lemah lembut. Kalau yang lemah lembut itu kamu ditambah lintah. Nek sing lemah lembut aku tambah itu lintu. Nek sana gempa ya, gempa itu oh lintu itu tidak ada lintu. Lintah kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau dalam bahasa di Indonesia ya jadi jikalau sekiranya kunta engkau hai Muhammad bersikap kasar dan keras hati, lalu min hawlik, tentu mereka akan lari berpaling darimu. Sama Allah, ayat ini menunjukkan rahmatnya Allah terhadap Nabi. Nabi itu diberikan sifat yang kasih sayangnya tinggi, tolerannya tinggi, kepekaannya terhadap umat sangat tinggi. Kepekaan itu betul. Mudah berasa peka. Lawannya peka itu semakin tinggi tingkat kepekaan seseorang, semakin rendah tingkat kepekaannya. Semakin tinggi semakin rendah kepekaan seseorang, dan semakin tinggi kepekaannya.
murid di sini yang pakai al-Qur'an. Nabi tingkat kepekaannya tinggi kepada umatnya. Ini ayat ini berkisah tentang peristiwa perang Uhud. Pada pas perang Uhud itu orang-orang sudah ditoto sedemikian rupa. Kamu pasukan pemenang di sektor A, kamu pasukan di sektor B, kamu di sektor C. Apa? Ibaratnya ulang tiba pucuk dicinta ulang. Memang orang ulama ya. Kamu pasukan pemenang di sini di tempat strategis, kamu di sebelah sana, kamu di sini sudah ditata sedemikian rupa oleh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka melihat musuh-musuh pada berjatuhan, pedangnya dibom nganggur, terus apanya itu nganggur gemledek. Nah, orang pasukan pemanah yang sudah disiapkan Nabi di tempat yang PW itu baru posisi posisi strategis. Kepincut lihat barang berserakan itu, ono pedang nganggur, ono pelana nganggur, ono jaran nganggur, langsung pada memberuduk mencari itu tadi barang nganggur, barang rampasan. Padahal akhirnya namanya rampasan itu dibagi oleh Nabi, tapi mereka tidak sabar. Sudah mulia itu barang rampasan. Akibatnya apa? Tempat yang strategis tadi kosong. Nah, seorang ahli strategi perang, Khalid bin Walid, saat itu masih belum jadi orang Muslim, mimpin pasukan kafir, mubeng mendekat, menduduki posisi strategis tadi, sehingga mudah sekali untuk menyerang kaum muslimin yang sedang terlena. Tapi Nabi tidak nesu, walaupun dikhianati. Nah, ini ibaratnya bedanya kita dengan Nabi. Kita itu dikit-dikit gampang meneson, kurang kumanan sambilnya, ya kan? Kalau boleh diliwati, aku lagi, tidak perlu, ya kan? Nabi tidak neson, ya kan? Fabima rahmatin karena rahmat Allah, ya Muhammad, lintang kamu bersikap lemah. Tapi sekiranya kamu kasar, walaupun kalau kamu itu fadl, keras, tolidol kolbi, kakuati, tidak toleran, tidak lemah mana, tidak andal asal, tidak berkasih sayang, lalu fadl mengambil, pasti mereka akan lari dari itu. Oleh karena itu, kata Allah, maafin deh mereka, maafkanlah mereka. Wastaghfirullahu, mintakan ampun kepada Allah. Wasyawirhum fil amri, dan ajak musyawarah mereka itu dalam urusan tersebut. Fa idza azamta, kalau kamu sudah tekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kita menyerahkan diri hasil usaha kita, hasil usaha, bukan pekerjaan kita yang diserahkan pada Allah, tapi hasil usaha. Belum sudah tawakal, ini belum berusaha dulu, baru kemudian hasil akhir diserahkan kepada Allah. Seperti tawakal para petani. Para petani itu kan luar biasa, sambil menikmati dadakan, tidak usah nunggu cerang-cerangku. Kesukaan celah adem dulu ini. Jadi mati saya ini. Aku gampang jalan posisi memang jadi oke. Tapi kalau saya makan sambil ceramah, kapan saya ceramah? Moga ibu bapak langsung dinikmati saja sebetulnya tanpa menunggu dan sholat adem. Jadi Allah ingin memberikan kabar kepada kita akan keluhuran Nabi Muhammad pada sikap mereka itu. Kemudian Allah mengajarkan tawakal. Tawakal itu gambarnya seperti petani. Petani itu sudah
Pertama menanam benih, tukul, padi, kemudian disemai, dipupuk sedemikian rupa, sudah tumbuh, kemudian dipindah, dibikin arang-arang, jalan-jalan. Setelah itu dirawat, ini orang suka seperti cilik, dicabuti, tidak mengganggu gitu. Nah itu bagian dari usaha kepada Allah. Kemudian apa? Setelah dicabuti suketnya, ketika padi itu sudah menguning, sudah mulai tumbuh padinya, mereka membuat MMDS. Apa MMDS? Memedi sawah. Maka membuat MMDS itu juga bagian dari upaya. Tapi kan tidak selamanya para petani dari pagi sampai malam lunen dolanan memedi sawah. Kan tidak. Ada batasnya. Petani itu juga sipil kan. Di malam hari tidak lagi dolanan memedi sawah. Tapi istirahat, di istirahat itulah para petani tawakal kepada Allah, menyerahkan hasil usaha. Ya Allah, aku tidak mungkin menjaga sawah ini dengan permainan memedi sawah terus. Gitu. Ada saatnya saya harus istirahat. Lupa serahkan kepada Engkau ya Allah, penjagaan padi ini. Itulah tawakal. Setelah berusaha dengan maksimal, diserahkan kepada Allah. Oleh karena itu, di zaman Umar dulu pernah terjadi itu ada orang sholat pakai unta. Kalau kita sekarang pakai mobil, kita pakai Toyota, pakai motor Honda dan sebagainya, sampai di mana? Di masjid, motornya dikunci, sang itu tawakal, usaha dan diserahkan kepada Allah. Umpamanya harus dikunci setang, kok isi hilang, itu nasib. Tapi sudah berusaha, sudah dikunci setang. Orang tadi sholat bawa unta itu untanya diubah, terus dia mau masuk ke masjid. Kamu diingatkan, bukan begitu cara tawakal. Caranya tawakal itu untanya tali bisik kenceng, lalu kamu sholat. Itu namanya tawakal, menyerahkan hasil usaha. Kemudian akhir ayat ini diakhiri oleh Allah dengan Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah kasih berita dengan penguatan berita. Sungguh Innallaha, sungguh Allah itu yuhibbul mutawakkilin, suka cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ibu, bapak, serta Allah, dari ayat ini tentu kita ingin berharap bisa terinspirasi, terilhami akan pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita pada ayat 159 di surat Ali Imran. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini, satu, bahwa lemah lembut adalah akhlak utama seorang pemimpin. Nabi Muhammad berhasil menyentuh hati umatnya karena kelembutan, bukan di kekerasan. Hikmah yang kedua, bahwa kekerasan hati akan membuat orang makin jauh, tidak makin mendekati. Sifat kasar dan keras membuat dakwah atau ajakan menjadi tidak efektif. Hikmah yang ketiga, kasih sayang adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah lembut Nabi berasal dari mana? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dari sifat pribadinya semata. Kemudian hikmah yang keempat, pemaafan adalah kunci keharmonisan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk memaafkan kesalahan sahabatnya pada peristiwa perang Uhud itu tadi. Hikmah berikutnya, mendoakan orang lain menunjukkan keluhuran hati. Nabi diajarkan untuk memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan umatnya. Hikmah yang keenam, musyawarah adalah metode kepemimpinan Islam.
Meskipun wahyu turun kepada Nabi, beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah kepada umat. Hikmah yang ketujuh, mengambil keputusan perlu azam yang kuat, tekad yang kuat. Fa'inda azamkan, kalau tekad tidak kuat, maka bakal Allah. Setelah musyawarah, pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan. Hikmah yang ke-8, kawan harus mengikuti usaha dan keputusan. Setelah berusaha dan bertekad, barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-9, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya, tawakal adalah bentuk tertinggi. Tawakal itu bentuk tertinggi dari kepercayaan pada ketentuan Allah. Hikmah yang terakhir, naik permukaan itu maksudnya sebenarnya. Itu naik pertama sesuai dengan hikmah yang terakhir apa? Kepemimpinan Islami itu mencerminkan rahmat, bukan kekuasaan. Pemimpin sejati adalah yang mampu mengayomi, bukan sekedar memerintahkan. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menguatkan iman Islam ihsan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aslih lana dunyana, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasrul Allah wa karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC Master of Ceremony. Alumni pondok ya Pak, alumni pondok ini. Kita aturaken agung dumateng Bapak Ustaz Saifuddin Hadi ingkang sampun badhe ngusung tausiah wonten ing pinjang menika. Mugi-mugi ilmu ingkang sampun aturaken menika saged datangaken hikmah, manfaat lan barokah dumateng kula panjenengan sami. Bapak Ibu, aturaken informasi dumateng Bapak Ibu jemaah sing dimulyai kasuwun istiqomah mengenai Hansen sumados dados data ini pramila monggo ampun kesupen supados istiqomah saking mangsul menika. Bapak Ibu monggo kita memberikan acara sampun ibu menika penutup. Monggo kita tutup acara sampun yang jam menika kanthi pesan hamdalah kula dherekaken. Mugi-mugi acara pengawasan yang menika saged dados amal jariah kula panjenengan sami lan mugi-mugi acara saking PHW menika saged raketaken silaturahmi muamalah yang saya dumateng kula panjenengan sami. Bapak Ibu, apabila wonten ing kula matur kathah kalematan saestu kula nyuwun agung panuntun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak ini Siapa? Pak Dimin. Ayo. Orang tua ini. Walah.